tersapu rata. Lepaskan, lepaskan, oh Tuhan, lepaslah, bebaskanlah dari corona yang telah merenggut nyawa. Banyak raga berpulang, seakan tak tersisa, tak memandang siapa dia, semua tersapu rata. Lepaskan, lepaskan, oh Tuhan, lepaslah, bebaskanlah dari corona yang telah merenggut nyawa. Lepaskan, lepaskan, oh Tuhan, lepaslah, bebaskanlah dari corona yang telah merenggut nyawa. Oh Tuhan, pulihkan negeriku. Shalom, selamat sabat untuk kita semua Jemaat Makarios dan semua pemirsa yang menyaksikan video ini. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung kuartal pertama di tahun 2020, di mana kita melihat bahwa waktu ini cepat sekali berlalu. Dan ini menandakan bahwa sebentar lagi Tuhan akan segera datang. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Saat ini saudara-saudara, saya akan memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-13. Untuk itu saudara-saudara, izinkan saya pada saat ini untuk boleh menyampaikan, dan semoga pelajaran ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita pada sahabat ini terdapat di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Tapi sebelum kita lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Tuhan tuntun masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar pelajaran sekolah sahabat pada saat ini dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, seri pelajaran sekolah sahabat ini, baik dari Daniel pasal 1 sampai dengan Daniel pasal 12, di mana kita melihat bahwa kitab Daniel diawali dengan Raja Nebukadnezar menyerbu Yudea, dan dia membawa tawanan ke Babel. Dan kita perhatikan bahwa tawanan-tawanan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, di antaranya adalah Daniel bersama dengan sahabat-sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Dan kita patut bersyukur bahwa kalau di awal Raja menawan orang-orang Israel, di akhir dari kitab Daniel ini, kita boleh melihat bahwa Mikael berdiri untuk membebaskan umat-umat Allah dari Babel akhir zaman. Dan pada akhirnya, Allah sendirilah yang akan mengerjakan segala sesuatu demi kepentingan umat-umatnya. Pada awalnya ditawan, tapi di akhir dari kitab Daniel, Allah membebaskan dan Allah sendirilah yang mengerjakan kepentingan untuk umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seperti Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Allah di tengah pencobaan dan dalam tantangan mereka, dalam pengasingan, dalam tawanan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Begitu juga saudara-saudara dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sebagaimana Daniel bersama dengan sahabat-sahabat yang tetap setia, kita pun harus setia kepada Tuhan sampai kapanpun. Saudara-saudara sekalian, bisa jadi di antara umat-umat Tuhan di zaman ini, mungkin kita akan mengalami kematian ataupun akan mengalami hukuman mati. Seperti pelajaran sekolah sahabat katakan, kita tidak usah takut karena kita akan memperoleh kebangkitan. Dan saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari, sebagaimana dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, siapa sih itu Mikael? Siapa ini Mikael? Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pelajaran sekolah sahabat, pelajaran hari Minggu dikatakan, Mikael adalah makhluk surgawi yang kuat. Ia menampakkan diri kepada Daniel. Dan Mikael juga, kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 7, dikatakan, dia juga muncul sebagai anak manusia. Dan dalam Daniel pasal 8, Mikael muncul sebagai panglima bala tentara. Dan kalau kita lihat juga di dalam Daniel pasal 9, dikatakan, Mikael muncul sebagai seorang yang diurapi, dan Mikael adalah seorang raja. Seorang raja. Jadi, Mikael yang arti namanya adalah siapa seperti Tuhan. Jadi saudara-saudara, arti nama dari Mikael adalah siapa yang seperti Tuhan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita bisa tarik kesimpulan bahwa Mikael ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Untuk itu saudara-saudara, kalau kita lanjut lagi dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kalau kita lihat di dalam pelajaran ini berbicara tentang kebangkitan, di dalam Daniel 12 ayat 2 dikatakan bahwa baik orang benar dan orang fasik akan bangkit dari kematian pada waktu yang bersamaan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu, tanah akan bangun. Sebagian mendapat hidup yang kekal. Ini yang harus kita perhatikan. Akan bangkit, tetapi hanya sebagian yang akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa hanya sebagian? Oleh karena sebagian ini mereka lah orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan sampai mereka mati. Kalau kita merindukan, ingin dibangkitkan, kalaupun kita akan mengalami kematian, mari kita hidup setia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, baik orang benar dan orang fasik, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan bahwa akan bangkit dari kematian pada waktu yang bersamaan ketika Kristus datang. Tetapi kita bersyukur bahwa bila mana kita akan mengalami kematian, bila mana Tuhan akan mengizinkan masing-masing kita, baik saya pribadi ataupun siapa saja, ataupun orang-orang yang kita kasihi, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, di mana bukan saja dia hanya menjadikan kita, tetapi dia sendiri sudah mati bagi kita. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah dia boleh bangkit dari kematian. Dan ini akan menjadi bagian kita umat-umat Tuhan. Sebagaimana Yesus bangkit, kita pun akan dibangkitkan bila mana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
kalau kita perhatikan, sepanjang kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, atau di dalam kitab Daniel, kita boleh melihat hal-hal, kita boleh dapati bahwa baik dalam Daniel pasal 1, 2, 3, dan seterusnya, ada umat-umat Tuhan yang dianiaya. Tetapi pada akhirnya, umat Tuhan akan dibenarkan dan diselamatkan. Ini harus kita syukuri. Umat-umat Tuhan akan dianiaya, tetapi akhirnya, endingnya, umat-umat Tuhan akan diselamatkan. Untuk itu, saudara-saudara yang saya kasihi, mengingat bahwa ini harus kita perhatikan. Sebagaimana Daniel memiliki Allah yang selalu menyertai dia, Allah yang sama juga akan menjadi bagian dari masing-masing kita. Sebagaimana janji-janji yang Allah berikan kepada Daniel, janji-janji itu juga akan menjadi bagian kita pada saat ini. Kalau kita lihat kehidupan Daniel, dalam masa tawanan, menderita, dikurung, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap setia. Dan janji Tuhan selalu menjadi bagiannya. Untuk itu, saudara-saudara, sebagaimana janji Tuhan itu menjadi bagian dari Daniel, itu pun akan menjadi bagian kita. Tetapi kita harus hidup setia di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini juga, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang pada saat ini dia menjadi wakil kita di bait suci surga. Dia menjadi pembela saya dan saudara, supaya masing-masing kita boleh dibenarkan, dan bila mana dia datang, dia rindu kita semua diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kita juga bersyukur bahwa Tuhan atau Yesus Kristus, dialah yang mengemudikan sejarah dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Untuk itu, saudara-saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, pada saat ini, ataupun yang akan datang, sebagaimana Daniel hidup setia, kita pun harus hidup setia. Karena ingat, Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu. Dan Tuhanlah yang akan menyertai kita. Semoga pelajaran kita pada saat ini dapat membuat masing-masing kita boleh mengambil contoh seperti Daniel. Tidak usah takut, walaupun kita dalam situasi dan kondisi apapun, karena dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. Dan ingat, Daniel selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Dia selalu berdoa, dia selalu berserah kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia lakukan, selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini, biarlah masing-masing kita boleh hidup setia kepada Tuhan, dan dengan demikian, bila mana Tuhan datang, menjadi harapan kita semua, kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. When I am down, I know my soul so weary. When troubles come and my
raise me up to walk on stormy seas. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. To more than I can Hi everyone, my name is Massey. I was the one who sang this song. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See ya! Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Kanker Support Center. Apa kabar? Ingat PR kita? Luar biasa, jawaban luar biasa harus bertahan. 6 bulan berikut, 1 tahun berikut, 10 tahun berikut, 20 tahun, 50 tahun, 60, 70 tahun berikut, 80 sampai 120 tahun. Kita bisa menjawab ketika ditanya apa kabar? Luar biasa. Harus disyukuri, kenapa? Di pertemuan awal, tanggal 1 September yang lalu, seminar hari Minggu, sudah disebutkan bahwa angka kematian penyakit kanker makin meningkat. Kita ambil contoh kanker aja, bahwa setiap 3 detik ada 1 kematian karena kanker. Data yang terbaru tahun 2018. Tapi itu terjadi di luar sana. Orang-orang yang tidak melakukan perubahan pola hidup. Kalau melakukan perubahan pola hidup, maka tidak berlaku data itu bagi kita. Apa kabar? Luar biasa. Pertahankan. Baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah sesi yang terakhir. Jadi ini semacam rangkuman dari semua yang kita sudah pelajari sejak awal. Saya masih melihat dari beberapa perbincangan dengan beberapa saudara, Bapak dan Ibu yang mengadakan konsultasi atau yang kita sekedar bertanya ketika bertemu dengan saya, masih ada kekeliruan pengertian soal New Start ini. Dari sisi ini maksud saya. Masih ada yang bertanya, untuk menangani penyakit tertentu saya harus makan apa? Kalau saya mau menjadi seorang yang menggunakan makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan, saya harus makan apa untuk mengganti zat tertentu? Saya mau kasih tahu dari sisi ilmu nutrisi, ketika kita menerapkan makanan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dari malam ke malam selama 6 malam dan 3 pagi dan 6 malam, berarti 9 kali pertemuan ya. Maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Yang lalu saya menyampaikan masalah nutrisi ada hitungan-hitungannya. Ribet. Biarlah itu menjadi tugas dari teman-teman saya ahli gizi, atau teman-teman sejawat saya dokter spesialis gizi. Bapak dan Ibu tidak perlu repot dengan menghitung. Kenapa? Karena New Start ini adalah justru yang disampaikan pada saat ini adalah hal yang paling sederhana. Tanpa memikirkan apa yang harus kita ganti dari makanan yang kita makan, maka semua kebutuhan nutrisi kita akan terpenuhi. Asalkan ketika kita menerapkan nutrisi yang benar, harus dibarengi dengan olahraga yang benar, jemur sinar matahari yang benar, istirahat yang benar, penggunaan air yang benar, pengendalian diri, kemudian yang kita pelajari dari malam ke malam yang disorot sangat ketat, sangat kuat adalah kepercayaan kepada pencipta kita. Kalau itu semua dilakukan, nggak usah pusing dengan makanan. Makan sesuai dengan metode isi piringku, isi dengan makanan yang berbasis tumbuhan utuh, bervariasi, dan tidak ada masalah. Nggak perlu takut mau kekurangan protein, akan kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Nggak perlu. Jadi sangat sederhana sebenarnya, jangan dibikin jadi ribet. Masalah New Start lifestyle adalah masalah yang sangat sederhana. Tidak perlu dibikin menjadi sangat sulit. Kita perhatikan
Ini anjuran, rekomendasi dari American Cancer Society dibandingkan dengan American Heart Association. Coba kita lihat rekomendasi mereka untuk untuk mencegah penyakit kanker dan mencegah penyakit jantung. Oh ya, saya perlu ulangi. Yang disebut dengan pencegahan di sini, kadang-kadang kita berpikir, ini kan anjuran untuk mencegah supaya tidak jadi penyakit, benar nggak? Bukan seperti itu. Pencegahan itu punya dua aspek, yaitu pencegahan primer yang saya sudah jelaskan yang lalu, dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer artinya mencegah supaya orang jangan kena sakit kalau dia belum sakit. Sementara pencegahan sekunder adalah mencegah kalau orang itu sudah sakit, supaya jangan sakitnya makin parah, supaya jangan muncul komplikasi. Jadi sebenarnya yang pencegahan sekunder itu tersirat di belakangnya adalah untuk terapi sebenarnya. Jadi kita lihat apa anjurannya. Jangan merokok, hindari kelebihan lemak di dalam tubuh. Ingat ya, saya pesan pada Bapak dan Ibu bahwa yang kita harus musuhi itu bukan berat badan. Mungkin biar saja Bapak dan Ibu itu berat badannya, indeks massa tubuhnya di atas 25, nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita musuhi adalah kelebihan lemak. Jadi sebenarnya yang tepat adalah think to fat loss, not weight loss. Pikirkan untuk mengurangi massa lemak, bukan berat badan. Biarkan saja berat badan kita di atas indeks massa tubuh di atas 25. Orang Asia itu digolongkan sebagai sudah masuk gemuk derajat 1. Tidak penting masalah berat badan, yang penting lemak kita normal. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya sudah jelaskan bahwa kita sudah punya teknologi untuk menghitung massa lemak di dalam tubuh kita, tanpa memperhitungkan lagi berat badan. Jadi yang harus kita antisipasi adalah kelebihan lemak, bukan berat badan. Jadi nggak usah pusing dengan berat badan. Kecuali kita belum menggunakan alat ukur komposisi tubuh ini, bolehlah kita menggunakan berat badan sebagai patokan. Tapi hati-hati, berat badan yang berkurang bukan berarti massa lemak berkurang. Takutnya massa otot juga berkurang. Itulah sebabnya jangan pernah melakukan perubahan diet tanpa dibarengi dengan olahraga. Yaitu harus satu paket dan yang lain-lain. Kita lihat bahwa rekomendasinya sama. Artinya bahwa metode New Start ini hanya satu metode yang perlu kita pelajari untuk mengatasi semua penyakit tidak menular. Jadi nggak perlu repot. Kalau ke dokter, dokternya nanya, Bapak sakitnya apa? Saya demam tadi malam, kasihlah obat anti panas. Terus apa lagi Pak? Saya batuk, dikasihlah obat batuk. Saya sakit kepala, dikasihlah obat anti nyeri. Udah berapa obatnya? 3. Dokter saya juga sakitnya ada sakit di sendi, dikasihlah obat anti nyeri atau suplemen untuk sendi. Sudah berapa obatnya? 4, bahkan 5 kalau ditambah dengan suplemen. Semakin banyak gejala yang Anda sebutkan kepada dokter, maka dokter akan memberi obat sesuai dengan gejala yang Anda sebutkan. Tapi dokter mah nggak seperti itu sebenarnya. Kalau Anda menyebutkan sudah terlalu banyak, sakit, panas, dan lain sebagainya, sudah sampai 10 gejala, maka dokter cuma akan memberikan suplemen. 1 aja, vitamin C aja. Ya nggak akan memberikan yang lain. Karena biasanya kalau gejalanya sudah banyak, itu sudah bukan gejala fisik, tapi sebenarnya sudah masalah di kepala tuh masalahnya. Mungkin orangnya lagi stres dan lain sebagainya. Tetapi dengan New Start, maka hanya melakukan New Start, semua penyakit tidak menular itu bisa kita kalahkan. Kanker, penyakit jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya. Mudah sekali, simple sekali. Ingat, New Start itu ada nutrition di dalamnya. Kita adalah apa yang kita makan, harus kita pahami. Kalau kita makan sesuatu yang tidak sehat, ya itulah yang akan terjadi kepada kita. Kemudian ingat prinsip 4K yang saya ulang-ulang. Ya, kualitas, kuantitas, keragaman, dan keamanan. Ya, terkait dengan kualitas, diet berbasis tumbuhan utuh itu kualitas. Saya sudah sampaikan bukti-bukti ilmu sains di belakangnya itu saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kuantitas, nah ini yang saya sebutkan, makan ikuti metode isi piringku, pantau berat badan berkala, dan cari kuantitasnya sendiri. Saya kebutuhannya berapa sih? Piring sebesar apa yang harusnya saya gunakan? Ya, itu sudah disampaikan kan, bahkan dikasih PR nih kemarin. Keragaman tadi malam juga saya sudah sampaikan bahwa 2 malam yang lalu dan tadi malam bahwa ketika kita taruh nasi sumber karbohidrat, taruh protein di situ, kemudian taruh sayur dan taruh buah, dietnya menjadi imbang. Ya, ada hitung-hitungan yang saya sampaikan kemarin yang menjadi bukti bahwa di belakang itu ada ilmunya. Ya. Kemudian yang dari sisi keamanan ini yang saya singgung-singgung. Kemarin saya singgung tentang masalah
Minyak, ternyata minyak itu tidak seperti yang kita pikirkan. Bukan menjadi sangat racun, tetapi kita tidak butuh. Jadi tidak perlu ditambahkan. Minyak yang komersil yang kita beli, yang harus kita waspadai adalah xenobiotik istilahnya. Atau zat-zat senyawa-senyawa kimia yang secara alamiah tidak ada di bahan makanan alamiah, tetapi ditambahkan ketika proses pengolahan dilakukan. Pengawet, perisa itu perasa buatan, pewarna, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan masalah keamanan. Kalau ini sudah kita bisa ikuti, maka di masalah diet kita sudah aman. Ya, di Alkitab dijelaskan bahwa memang makanan kita itu adalah yang dirancang oleh pencipta kita adalah makanan berbasis tumbuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan yang dasar dari Al-Quran. Ada di surat Abasa yang pernah saya tampilkan. Bahwa Allah menciptakan sayur dan buah itu untuk menjadi makanan manusia. Kemudian Kejadian 3:18 sama prinsipnya, makanan yang akar-akaran dan kemudian sayur-sayuran ditambahkan menjadi makanan manusia oleh pencipta kita. Daging dan ikan bukan makanan yang diciptakan pencipta, tidak. Itu hanya diizinkan untuk sementara ketika cerita Nabi Nuh. Itulah sebabnya, kemudian itu terkait dengan kualitas. Kemudian dengan kuantitas, agama Kristen meyakini bahwa di doa Bapa kami yang kita sering ucapkan, ada prinsip makan yang sangat kuat yang Tuhan sebutkan di situ, yaitu masalah kuantitas. Karena masalah yang terbesar di bidang nutrisi sebenarnya adalah masalah jumlah. Walaupun itu makanan yang sehat sekalipun. Ya, orang yang vegetarian jangan pikir aman. Di rumah sakit kami, saya beberapa kali dikonsulkan untuk membantu mengatur makanan pada beberapa pasien yang menderita kanker dan dasar dietnya adalah vegetarian. Ya, vegetarian tapi kanker, vegetarian tapi diabetes dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ekses kalori. Orang vegetarian kadang-kadang mikir, oh karena saya sudah makan yang sehat, saya bisa makan makanan yang sehat ini sesuka saya jumlahnya. Jadi masalah. Ya, jadi walaupun itu makanan sehat, harus hati-hati. Saya sudah vegetarian cukup lama. Awalnya juga bukan karena alasan kesehatan, tapi karena lihat profil orang. Tapi setelah saya belajar ilmu nutrisi ini, saya menyadari bahwa saya harus merubah cara vegetarian saya. Dan akhirnya saya mengadopsi yang terbaik adalah pola makan berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh dengan memperhatikan prinsip kualitas, kuantitas, keanekaragaman, dan keamanannya. Kemudian yang kedua, exercise, olahraga, jelas. Journal of American Medical Association tahun 1983, sudah lama sebenarnya, dan ilmu ini tetap sama sampai sekarang, menyebutkan bahwa tidak ada obat yang saat ini sedang digunakan atau yang akan ditemukan nanti yang menjanjikan memberi kesehatan berkesinambungan terus-menerus selain dari program olahraga yang reguler dan konsisten. Jadi mari kita mulai olahraga, nggak masalah kita mulai dari 15 menit aja kalau memang dalam tanda kutip tidak ada waktu. 15 menit aja, tapi direncanakan. Saya sebentar jam 3:15, saya mau olahraga. Direncanakan. Kalau kita mengambil waktu senggang untuk olahraga, tidak akan terjadi. Tapi harus kita rencanakan. 15 menit aja kita mulai olahraga yang sungguh-sungguh. 3:15 mulai, 3:30 selesai. Kemudian kita naikin perlahan-lahan ya sesuai dengan kemampuan kita. Ada prinsip frekuensi, intensity, dan time di dalamnya. Ini yang ideal 5-6 kali per minggu. Jadi sebenarnya olahraga itu nggak ada batas waktu. Saya lebih cenderung menyampaikan kepada pasien, olahraga itu jangan dibatasi waktu, jangan dibatasi jarak. Selama kita masih mampu dan selama kita ada waktu, lakukan. Ya. Intensitasnya 60% dari target, heart rate target kita ya. Ini mungkin tidak sempat dijelaskan, saya juga memang tidak terlalu kompeten untuk menjelaskan hal ini, tetapi ketika Bapak dan Ibu terus bergabung dengan komunitas hidup sehat yang sudah terbentuk di kota ini, maka masalah ini akan segera selesai. Jadi kita akan diajarkan bagaimana olahraga yang benar. Makanya jangan sampai putus, walaupun ini yang terakhir untuk seminar kesehatan, tetapi ini akan berlangsung terus. 1 Oktober sudah direncanakan untuk dilakukan. Waktunya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Ya, itu yang dianjurkan. Ini yang kemarin dikonsultasi beberapa hal. Ada ibu-ibu yang selalu bilang bahwa saya kan sudah cuci piring, sudah ini lain sebagainya, sudah jalan, sudah bekerja dan lain sebagainya.
Itu adalah aktivitas fisik. Olahraganya tetap harus dilakukan 3-5 kali seminggu, dan kemudian ada tambahan satu sekarang adalah manfaatkan olahraga yang menggunakan beban. Karena orang modern seperti kita tidak pernah lagi otot kita dibebani dengan beban. Segala sesuatu sudah difasilitasi, dipermudah, sehingga akhirnya massa otot kita itu tidak bisa bertahan. Ingat, secara fisiologis, seiring peningkatan usia, massa otot kita itu akan berkurang dengan sendirinya. Harus dipertahankan. Caranya olahraga. Olahraga yang untuk mempertahankan massa otot adalah olahraga yang bersifat resistant training atau weightlifting ya, seperti yang ini. 2-3 kali seminggu aja. Yang aerobik, jalan cepat, jogging, berenang, sepeda statis dan lain sebagainya 3-5 kali per minggu sesuai dengan anjuran ini. Yang berikut adalah air. Sudah sangat jelas bahwa air sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang terbaik adalah setengah jam sebelum makan dan 2,5 jam setelah makan untuk minum air. Supaya enzim-enzim pencernaan di lambung kita tidak diencer sehingga tidak bisa mencerna dengan baik. Jumlahnya kita sudah diskusikan beberapa waktu yang lalu, sekitar 18 gelas, tapi itu bukan harga mati. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari usia, tergantung dari aktivitas fisik kita. Kalau di pedoman gizi seimbang, sebelum isi piringku muncul, ini dia. Jadi dari 4 sehat 5 sempurna, kemudian berkembang menjadi pedoman gizi seimbang, kemudian menjadi isi piringku. Ya. Nah, waktu masih pedoman gizi seimbang, air itu jelas disampaikan oleh Departemen Kesehatan sekitar 8 gelas per hari. Tapi bukan harga mati ya. Itu bisa kurang, bisa lebih tergantung dari orang tersebut. Kemudian air itu bukan hanya yang diminum, air secara eksternal. Mandi 2 kali sehari juga itu adalah salah satu penggunaan air yang baik. Ya. Mandi air hangat, air dingin bergantian, itu sebenarnya penelitiannya banyak terkait dengan kesehatan. Ya. Kemudian hidroterapi dan lain sebagainya. Kalau di Bandung ada teman sejawat dari dokter spesialis geriatrik yang kemudian melakukan terapi olahraga pada lansia di air. Ya. Jadi air itu sangat bermanfaat buat manusia. Ya. Mari kita manfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Yang berikut, cahaya matahari. Kita sudah setuju bahwa untuk memilih waktu yang tepat untuk mendapatkan sinar matahari adalah sepanjang hari. Ya. Adalah sepanjang hari. Sinar matahari di antara jam 10 dan jam 2 yang dulu dianggap nggak boleh, ternyata ilmunya sudah nggak ada. Sekarang justru dianjurkan, sangat baik. Tetapi tentu saja kalau di antara jam 10 dan jam 2, waktunya nggak boleh panjang. Oh, kalau gitu sekarang udah nggak jemur di pagi hari lagi. Bisa di pagi hari, tetapi harus waktu yang lebih panjang. Ini penelitiannya, penelitian di Jakarta, tahun 2010 dipublikasi. Di lansia, jadi orang-orang usia lanjut, pajanan sinar matahari 3 kali dalam 1 minggu pada jam tertentu selama 6 minggu, hasilnya adalah didapatkan bahwa kadar vitamin D tertinggi muncul di waktu pajanan antara pukul 11 sampai dengan 13. Kalau di luar jam itu, pajanan harus lebih lama. Artinya kalau berjemur jam 7, jam 8 pagi, ya mungkin harus 30 menit sampai 45 menit. Tapi kalau sudah dipanas di jam-jam sekian, antara jam 10, jam 2, atau di penelitian ini jam 11, jam 13, intensitas ultraviolet B-nya sangat tinggi, hanya membutuhkan waktu yang sangat pendek, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kemudian temperance yang sudah dijelaskan oleh Ibu Evi beberapa waktu yang lalu, intinya adalah kita membuang semua yang berbahaya bagi kesehatan, tidak menggunakan, tetapi yang sehat kita gunakan secara bijaksana. Bukan berarti olahraga sehat dan kita olahraga 10 jam 1 hari. Ya, itu namanya bunuh diri. Bukan berarti karena pisang sehat dan kita sekali makan 1 tandan pisang karena sehat. Itu namanya bunuh diri. Ya. Jadi inilah prinsip dari pengendalian diri. Kalau berbahaya kita tidak gunakan, yang sehat kita gunakan secara bijaksana. Yang berikut adalah udara segar. Sudah sangat jelas dianjurkan untuk kita lebih banyak berada di luar ruangan. Ya, jadi ketika pun kita kerja nggak usah juga terlalu lebay sehingga meminta kepada bos kita untuk memindahkan meja kita di luar ruangan. Itu sama dengan minta pensiun dini atau alias dipecat ya. Maksudnya adalah ketika kita bekerja di luar ruangan, oke. Tapi ambillah waktu ketika kita ada senggang sedikit istirahat 1-2 menit, keluar ruangan, terpapar dengan udara langsung di luar ruangan dan kemudian dengan sinar matahari bila memungkinkan ya. Kemudian yang berikut adalah masalah tidur. Kenapa kita butuh tidur? Dari penelitian per hari jantung berdetak 110.000 kali, berbicara banyak ya. Bernafas 28.000 kali dan lain sebagainya, mengoperasikan otak 15-20 miliar sel otak setiap hari sehingga kita butuh istirahat. Nah, ini dia. Ini di konsultasi juga kita temukan masalah ini. Jadi kadang-kadang kita memaksa anak kita yang usia sekolah itu untuk tidur siang.
dipaksa untuk tidur siang. Penelitian membuktikan tidak perlu. Di siang hari adalah waktu manusia untuk beraktivitas. Tidur kapan? Malam. Malam harusnya. Ini penelitian tahun 2001 dipublikasi bahwa anak yang usia 1 minggu, dia butuh tidur lebih dari 16 jam sehari. Dan yang Bapak Ibu lihat yang warna biru tua ini adalah tidur siangnya. Dan ternyata tidur siang itu hanya dibutuhkan sampai anak usia 3 tahun. Di atas itu tidak usah paksa anak-anak kita untuk tidur siang. Biarkan anak-anak kita itu beraktivitas di siang hari. Dulu anak-anak itu beraktivitas siang hari, kita suruh tidur. Sekarang anak-anak senang tidur siang dengan gadgetnya di atas tempat tidur. Dan kita susah sekali untuk mengajak anak kita keluar untuk bermain di luar. Nggak usah disuruh tidur siang, ini penelitiannya. Di atas usia 4 tahun kita tidak butuh tidur siang. Ya. Tetapi contoh 4 tahun ini tidurnya itu harus sekitar 11 jam. Makanya anak-anak itu harus tidur sekitar jam 8 malam sebenarnya. Matikan TV dan lain sebagainya, mereka tidur sampai jam 5 atau jam 6 pagi. Ya. Kalau semakin meningkat usia 18 tahun, maka tidur kita adalah sekitar 8 jam. Ada yang mengatakan 7-8 jam ini ada evidence base-nya nggak? Ada bukti ilmiahnya nggak? Itu kan cuma rekaan aja. Tidak. Itu ada bukti ilmiah. Satu ini, ya, bahwa 18 tahun diperlukan hanya sekitar 8 jam. Bukti yang lain adalah ini, bahwa ini kalau kita tidak tidur, itu sangat terkait dengan penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan kemudian kencing manis. Dan penelitian ini menyebutkan bahwa dia memiliki U-shape. Maksudnya U-shape ini gini, angka kematian ketika kita tidur kurang dari 7 atau 6 jam, itu tinggi. Kemudian angka kematian itu menurun ketika kita tidur di antara 6, 7, 8 jam. Tapi ketika kita tidur terlalu lama, 9-10 jam, angka kematiannya kembali menjadi tinggi. U-shape namanya kalau di penelitian. Dan ini beberapa penelitian yang evidence based bahwa 7-8 jam itu ada bukti ilmiahnya, bukan rekaan orang aja. Ini dia penelitian tentang hypertension tahun 2016 dengan jumlah subjek sekian, usia sekian, follow up-nya selama 8-10 tahun. Hasilnya adalah terjadi peningkatan risiko hipertensi pada subjek yang tidur kurang dari 5 jam per hari. Kadang-kadang orang Einstein itu kan tidur cuma 3, 4, 5 jam per malam. Ya, kita tidak tahu biografi rincinya seperti apa. Mungkin saja dia memang tidur jam segitu, tapi sudah ada masalah yang tidak dipublikasi, kita nggak tahu. Tapi dari penelitian tidak boleh. Ya, penyakit jantung, terkait penyakit jantung ada 2 penelitiannya ini, Nurses Health Study dan penelitian dari Liu et al. Ditemukan bahwa peningkatan risiko penyakit jantung itu terjadi pada orang-orang yang tidur kurang dari 5 jam atau tidur lebih dari 9 jam. U-shape tadi. Jadi tidur nggak boleh terlalu kurang, tapi nggak boleh terlalu banyak juga. Sama penelitian dari Liu et al. Tahun 2016 ini kurang lebih sama. Kemudian tentang diabetes, terkait dengan tidur ditemukan hal yang sama. Bahwa tidur kurang dari 5 jam atau lebih dari 9 jam itu menyebabkan memiliki resiko terjadinya penyakit kencing manis. Penelitian tahun 2006 juga kurang lebih hasilnya sama. Jadi ada evidence base-nya, ada bukti ilmiahnya, bukan rekaan aja tidur 7-8 jam per hari itu. Yang berikut adalah unsur New Start yang berikut adalah trust in God, trust in divine power. Nah, ini sangat penting karena sebenarnya inilah yang membungkus semua New Start itu, ya. Itulah sebabnya kenapa ini yang jadi topik utama setiap malam. Kedekatan kita dengan pencipta kita. Sudah disampaikan dari malam ke malam adalah yang membungkus New Start ini, membungkus kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan kesehatan yang sejati. Tidak akan mungkin kita mendapatkan kesehatan tanpa dekat dengan pencipta kita. Tidak mungkin. Kalaupun kita mendapatkan kesehatan sembuh, biasanya itu hanya dalam periode waktu yang pendek, hanya untuk sementara. Sementara kita ingin sehat sampai 120 tahun. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Edi Nurhan, usia 112 tahun, 110 tahun, meninggal tanpa ada penyakit. Itulah target kita sebenarnya. Mari pikirkan untuk mati enak. Jangan hanya mikirin hidup enak. Ya. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan itu tidak merancang sesuatu yang buruk bagi kita. Kecelakaan di sini salah satu pengertiannya adalah illness. Tuhan tidak merancang penyakit. Penyakit datang kesalahan kita sendiri. Itu sebabnya mari kita lakukan New Start untuk keluar dari masalah ini. Pertanyaan sekarang. Apakah New Start ini secara keseluruhan ada bukti ilmiahnya? Tadi kan saya sampaikan tidur memang ada. Tapi kalau New Start secara keseluruhan, lifestyle ini secara keseluruhan, apa ada bukti ilmiahnya? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada yang bertanya kepada saya,
ketika dia menyampaikan, oh untuk diabetes harus pola hidup, katanya diketawain sama orang di sekolahnya. Sehingga seakan-akan bahwa itu tidak ada bukti ilmiahnya. Bukti ilmiah tentang lifestyle ini, New Start ini sangat kuat. Ya, kita lihat. Ini mulai dari pedoman tata laksana penyakit tidak menular dari beberapa institusi merekomendasikan New Start atau perubahan pola hidup atau lifestyle changes ini sebagai pilar utama. Sebelum ke obat, New Start dulu, jangan langsung obat. Ini dia, contoh saya kasih untuk hipertensi saja. Inilah institusi-institusi yang bonafit di dunia ini yang menyarankan perubahan pola hidup dulu. Bisa Bapak dan Ibu search internet, nanti isinya apa. Tapi sering disebutkan lifestyle changes, lifestyle changes, lifestyle changes. Perubahan pola hidup dulu, baru mikirin obat. Audio ini dipersembahkan oleh CMC Jakarta dan hidupsehat.org, sebuah website yang didedikasikan untuk memberikan informasi mengenai pola hidup sehat. Jika Anda ingin mendengarkan lebih lanjut mengenai seminar kesehatan ini, Anda dapat datang ke Seminar Sehatku atau mendapatkan informasi lebih lanjut di hidupsehat.org.
sadar anak-anak ini sangat kelelahan. Kalau Anda bisa mendengar dari suara mereka. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, khususnya anggota-anggota Jemaat Makarios yang beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat rindu untuk bisa berkumpul bersama-sama di pertemuan kebaktian di gereja. Tetapi oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita tetap beribadah secara online atau beribadah di tempat kita masing-masing. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang bersyukur ke hadapan hadirat-Mu bahwa pada hari ini, hari Sabat Tuhan yang kudus, kami masih bisa bangun dari tempat tidur kami. Kami masih bisa berdoa bersama-sama dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan tetap harus berjalan. Apapun tantangan-tantangan yang dihadapi, kita tetap harus maju dan melangkah dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada seorang yang bernama Sundar Singh. Dia lahir pada tanggal 3 September tahun 1889. Dia lahir di India. Dia menjadi seorang misionaris ke Tibet. Pekerjaannya di Tibet bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Pada waktu dia membawakan pemberitaan firman Tuhan di Tibet, dia menghadapi penolakan yang begitu keras dari penduduk-penduduk setempat. Orang-orang di sana menolak kehadirannya. Orang-orang di sana tidak suka mendengarkan berita Injil yang dibawakan oleh Sundar Singh ini. Sehingga Sundar Singh, dia tidak mendapatkan tempat bermalam di pemukiman penduduk tersebut. Dia tinggal di sebuah gua di pinggiran pemukiman penduduk. Pada suatu malam, para penduduk desa yang tidak menyukai akan pekabaran yang dibawakan oleh Sundar Singh, mereka mengumpul beberapa orang banyaknya. Kemudian mereka membawa kayu, mereka membawa batu, mereka siap untuk menganiaya dan mengusir Sundar Singh. Mereka pergi menuju ke gua tersebut. Dan ketika mereka dikuasai oleh kemarahan, mereka dikuasai oleh kebencian, mereka mulai merangsek masuk ke dalam gua. Tetapi tiba-tiba mereka berhenti. Muka mereka menjadi pucat pasi. Tubuh mereka menjadi gemetar. Sebab mereka melihat Sundar Singh tidak sendirian. Yang mereka pikir selama ini Sundar Singh hanyalah seorang diri. Tetapi di dalam gua tersebut, mereka melihat ada banyak orang-orang yang berpakaian putih yang berkeliling di sekitar Sundar Singh. Lalu mereka berkata kepada Sundar Singh, Sundar Singh, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan dirimu? Lalu Sundar Singh katakan, tidak ada. Ya, tidak ada siapa-siapa, hanya aku sendiri. Tetapi orang-orang ini tetap tidak berani maju ke depan. Karena mata mereka melihat ada begitu banyak orang-orang yang memakai pakaian putih bercahaya yang mengelilingi Sundar Singh. Lalu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sundar Singh lepas daripada rencana jahat para penduduk setempat. Sundar Singh diselamatkan oleh malaikat-malaikat Tuhan yang tidak dia lihat, tetapi ada bersama-sama dengan dia. Bagaimanakah rasanya jika saudara dikepung oleh mara bahaya? Tentu, bila mana kita dikepung oleh mara bahaya, ini adalah satu situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ketenangan kita terusik. Nyawa kita terancam. Keluarga kita juga terancam keselamatannya. Jika kita tidak mempunyai pertolongan, maka kita merasa stres dan putus asa. Saat ini penyebaran virus COVID-19 semakin meluas sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa. Orang-orang yang terinfeksi terus bertambah. Ada yang meninggal, ada juga yang sembuh. Dan amaran dari pemerintah adalah stay at home. Tinggal di rumah. Kenapa kita harus tinggal di rumah? Karena tidak aman berkumpul dengan orang-orang di luar sana. Kita tidak tahu siapa yang carrier membawa virus. Kita tidak tahu di mana kita akan terkena. Sehingga kita diminta untuk tinggal di rumah. Karena di rumah lebih aman.
dibandingkan berkumpul bersama dengan orang-orang banyak, apakah di pasar, apakah di tempat-tempat yang lainnya. Kadangkala di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, kita bertanya-tanya, apakah Allah sedang menjauhi kita? Apakah ada janji dari firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita untuk lepas dari situasi kondisi yang mengkhawatirkan? Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini memberikan satu penghiburan. Ayat ini memberikan kekuatan kepada kita. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Allah adalah pencipta. Allah adalah maha kuasa. Dia adalah pemelihara. Tidak ada kuasa di dunia ini maupun di alam semesta yang dapat menandingi kuasa Allah. Jika Allah, saudara-saudara perhatikan, ada kata jika, ya, berarti ada kemungkinan bahwa Allah tidak di pihak kita. Jika Allah tidak di pihak kita, maka celakalah kita. Jadi kita harus pastikan bahwa Allah ada di pihak kita. Nah, seberapa besarkah keyakinan kita bahwa Allah ada di pihak kita? Kita mau lihat akan pelajaran dari kehidupan hamba Tuhan, Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 8-18, tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, ya, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Rencana-rencana yang dibuat oleh Raja Aram untuk menghadang Raja Israel gagal, saudara-saudara. Bukan sekali, 2 kali rencana itu dibuat. Sudah beberapa kali Raja Aram telah membuat strategi untuk menghadang Raja Israel, tetapi selalu gagal. Ada abdi Allah yang memberitahukan rencana-rencana tersebut, sehingga Raja Aram menjadi murka. Lalu di ayat yang ke-12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di tempat tidurmu atau di kamar tidurmu." Perencanaan yang dibuat oleh Raja Aram itu dilakukan di kamar tidurnya. Satu tempat yang sangat pribadi. Satu tempat di mana dijaga ketat oleh pengawal-pengawal Raja Aram. Dan tidak sembarang orang bisa masuk. Tidak, bahkan penyusup tidak akan bisa masuk. Sehingga Raja Aram berpikir ada seorang pengkhianat di antara pegawai-pegawainya. Tetapi pegawai-pegawainya meyakinkan bahwa tidak ada yang berkhianat. Lalu dari mana Raja Israel mendapatkan informasi tentang rencana penyergapan? Pegawainya mengatakan bahwa ada abdi Allah di sana, yaitu Elisa. Dialah yang memberitahukan rencana-rencana penyergapan tersebut kepada Raja Israel, sehingga Raja Israel selalu luput dan diselamatkan. Perencanaan itu dibuat di kamar tidur. Dari mana Elisa bisa mendapatkan informasi yang begitu akurat yang disusun oleh Raja Aram di kamar tidurnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Allah yang maha kuasa, yang mengetahui setiap hal-hal yang dibicarakan di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan Allah inilah yang memberitahukan kepada abdinya, kepada Elisa, apa-apa yang direncanakan oleh Raja Aram.
Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa ada keakraban di antara Elisa dengan Allah. Sehingga Allah selalu memberitahukan kepada Elisa hal-hal yang direncanakan oleh Raja Aram. Kemudian, apakah skema yang dibuat oleh Raja Aram untuk menangkap Elisa? Karena Elisa inilah penyebab kegagalannya. Lalu dia katakan di ayat yang ke-13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Skema yang pertama yang dibuat oleh Raja Aram adalah pergi cari tahu di mana Elisa tinggal, di mana Elisa berada, supaya dia bisa ditangkap. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8, firman Tuhan berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari tahu siapa umat-umat Tuhan yang bisa ditelannya. Saudara-saudara, sebagaimana Raja Aram mencari tahu di mana keberadaan Elisa, demikian juga iblis sedang mencari tahu di mana keberadaan kelemahan kita. Karena dia ingin menangkap kita, dia ingin menelan kita. Yang kedua, setelah raja mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan Nabi Elisa, ayat yang ke-14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dengan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Raja Aram mengirim sejumlah tentara yang besar, pasukan yang besar, pasukan kuda dan kereta kuda. Dan jumlah pasukan yang besar ini sampai dapat mengepung kota di mana Elisa tinggal, yaitu Dotan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kehadiran pasukan yang besar yang mengepung satu kota yang tidak memiliki kesiapan untuk mendapatkan penyergapan dan penyerangan menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Hamba daripada abdi Allah ini ketika keluar pagi-pagi menyaksikan bahwa mereka telah dikepung oleh tentara Aram. Dan dia sangat panik. Lalu dia membangunkan Elisa. Celaka tuanku, kita sudah dikepung. Tidak ada jalan keluar. Apa yang harus kita perbuat? Apakah Elisa begitu mendengar berita yang dibawakan oleh abdinya ini ikut-ikutan menjadi ketakutan? Tidak, saudara-saudara. Mengapa Elisa tidak takut? Mengapa Elisa tidak khawatir? Bahkan dia memberikan kata-kata yang menenangkan kepada hambanya ini. Di ayat 16 dikatakan jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa memiliki satu keyakinan bahwa yang menyertainya lebih banyak daripada tentara-tentara Aram yang sedang mengepung mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, abdi Allah ini atau hamba dari abdi Allah ini tidak melihat malaikat-malaikat yang menyertai mereka. Yang dia lihat hanyalah pasukan-pasukan tentara Raja Aram yang sedang mengepung mereka. Kemudian Elisa berdoa
Di ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekelilingnya. Elisa berdoa dan Allah menjawabnya, saudara-saudara. Allah membukakan mata hamba daripada abdi Allah ini. Dan dia melihat bahwa di gunung itu ada pasukan-pasukan kuda, kereta berapi yang mengenakan jubah putih berkilau-kilauan. Dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasukan Raja Aram. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa penyertaan Allah sangat nyata di dalam kehidupan umat-umatnya. Sekalipun kita tidak dapat melihat pasukan-pasukan malaikat yang berjaga-jaga, yang menyertai kita, tetapi itu ada, saudara-saudara. Elisa memiliki satu keyakinan iman yang pasti. Dia mempercayai bahwa Allah bersama-sama dengannya. Dia percaya bahwa jika Allah ada di pihaknya, siapakah yang dapat melawannya? Roma 8 ayat 31. Ayat ini juga memberikan satu keyakinan kepada kita. Dan memberikan satu ajakan supaya kita tenang. Semua kita yang percaya kepada Alkitab harus senantiasa berdoa agar Allah membebaskan kita dari kebutaan rohani. Agar Allah membuka mata hati kita untuk melihat realitas rohani kerajaan Allah dengan lebih jelas, maupun bala tentara sorgawi yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang harus kita lakukan agar Allah ada di pihak kita? Bagaimana supaya kita memiliki keakraban dengan Tuhan seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi Elisa? Di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Apakah kita setiap pagi mau mendengarkan suara Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca, yang berbicara kepada kita. Apakah kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Menuruti akan firman Tuhan, bukan melanggar firman Tuhan, serta melakukan dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu juga memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran atau tipu muslihat daripada iblis. Dan Tuhan berjanji, "Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir." Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, menuruti akan firman-Nya dengan segenap hati kita, Tuhan akan mengirim bala bantuan dari sorga untuk menjaga dan melindungi kita. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sumber pengharapan bagi kita. Allah adalah sumber pertolongan bagi kita. Dan Allah adalah sumber penyembuhan bagi kita. Hari Sabat ini adalah hari di mana kita datang lebih dekat kepada Tuhan secara khusus. Hari di mana kita menyerahkan segenap beban-beban kehidupan kita. Hari di mana kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama senantiasa merendahkan hati kita, senantiasa melakukan apa yang benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Semoga Tuhan selalu menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, adalah satu kebahagiaan bagi kami jika Engkau bersama-sama dengan kami. Jika Engkau berpihak kepada kami, maka tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Ajarilah kami ya Tuhan,
untuk memiliki keyakinan yang teguh kepadamu. Sekalipun kami tidak dapat melihat malaikat-malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kami, tetapi kami diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang Engkau kirimkan berjaga-jaga di sekeliling kami. Dan tolong kami Tuhan untuk dapat senantiasa melihat dengan mata hati kami kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam diri kami. Dan kami rindu Engkau mengubah hidup kami ya Tuhan. Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami. Dan Engkau memberikan kami kuasa untuk hidup benar di hadapan hadirat-Mu sampai Engkau datang yang kedua kali. Untuk menjemput umat-umat-Mu masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus, pimpin kami dan sertai kami senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai umat-umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bagi kita semua, kita bersyukur atas apapun yang Tuhan sudah berikan. Lagu ketiga yang kami bawakan berjudul Sanctus, bahasa Latin yang diartikan holy. Jadi segala kemuliaan bagi nama Tuhan.